Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seri ke-8 kita akan melanjut menghantar surat ke-7 dalam susunan Al-Qur'anul Karim yang kita kenal dengan sebutan surah Al-A'raf. Al-A'raf adalah nama untuk sebuah bangunan tinggi yang akan Allah perlihatkan kepada kita sekalian ketika nanti di kehidupan akhirat. Inilah yang melatar belakangi kenapa surat ini diberi nama dengan judul surah Al-A'raf. Sebagaimana Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila an ashabil a'raf. Beliau ditanya tentang siapakah penghuni dari Al-A'raf. Nah, Hudzaifah menjawab, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Jadi yang disebut dengan Ashabul A'raf itu adalah mereka yang semasa hidup di alam dunia antara amal baik dan amal buruknya itu seimbang, ma'asyiral muslimin. Kita tahu nanti di akhirat ada kelompok Ashabul Jannah wa Ashabun Nar. Siapa yang bertimbangan amalnya ketika di mizan nanti dia lebih dominan dan lebih banyak amal kebaikannya, faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufassirin menjelaskan bahwa mereka akan tergabung dengan kelompok Ashabul Jannah. Tetapi wa amman khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amalnya ketika di akhirat nanti, fa ummuhu hawiyah, maka ternyata mereka akan dimasukkan kelompok Ashabun Nar. Muncul pertanyaan, bagaimana ketika manusia semasa hidup di alam dunia istawat hasanatu wa sayyi'atu, seimbang antara kebaikan dan keburukannya, maka tempat untuk mereka tidak diperkenankan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka menginginkannya, karena melihat rangkaian kenikmatan-kenikmatan yang sedang dinikmati oleh para penghuni surga. Kemudian mereka juga melihat kelompok Ashabun Nar yang dalam mengalami aneka ragam macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka memohon kepada Allah ketika melihat penghuni neraka yang sedang disiksa, ya Allah, jangan gabungkan kami bersama kelompok mujrimin. Ternyata dalam Al-A'raf Allah menyampaikan kepada kita, manusia yang semasa hidup di dunia istawat hasanatuh wa sayyi'atuh, seimbang keburukan dan keburukannya, akan ditempatkan di Al-A'raf tersebut. Jadi Al-A'raf adalah tempat yang diperuntukkan oleh Allah. Sampai kapan mereka di sana? Tentu ini termasuk bagian daripada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketentuan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah digolongkan kelompok Al-A'raf, apalagi Ashabun Nar, dan kita memohon kepada Allah ingin bersama dengan Ashabul Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam surah Al-A'raf, As-Sabuni mengatakan bahwa ini dia makiyah min atwali suwar makiyah. Al-A'raf ini termasuk surat-surat yang memiliki ayat panjang. An-Nawawi mengatakan jumlah ayat dalam Al-A'raf 206 ayat, kalimatnya ada 3.325 kalimat, sementara hurufnya 14.310 huruf. Al-A'raf diawali oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan Al-Baqarah, yakni ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang mengandung rahasia Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada ayat mutasyabihat. Secara pendapat jumhur ulama hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Meskipun ada beberapa ulama ahli isyarah yang memaknai kalimat atau huruf muqatta'ah dalam awal surat itu dengan kode masing-masing huruf yang dimiliki. Ibnu Abbas contohnya, beliau menjelaskan bahwa alif lam mim shad yang berada pada awal surah Al-A'raf, hamzahnya itu bermakna lapan Allah, lamnya potongan kata dari a'lamu, kemudian mimnya atau lamnya itu berarti maknanya adalah Allah, hamzahnya ana,
lamnya Allah, mimnya potongan dari a'lam, kemudian sodnya potongan kata upasil. Jadi alif lam mim sod versi Ibnu Abbas, ana Allah a'lam wa absil wa upasil. Aku Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan aku yang akan memperhitungkan seluruh amalan hamba-hambaku. Adapun Imam Abu Aliyah, beliau juga hampir sama dengan pendapatnya Ibnu Abbas, memaknai alif lam mim shad sebagaimana kandungan masing-masing huruf yang terdapat dalam ayat tersebut yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim shad versi Abu Aliyah, hamzahnya itu adalah kode untuk lapan Allah, lamnya isyarah untuk latifun, kelembutan dan maha kasih sayang Allah, mimnya isyarah untuk majidun, keagungan Allah, sementara sodnya itu potongan kode atau isyarah untuk sodikun. Jadi alif lam mim shad, Allah yang maha lembut kasih sayang, yang maha agung dan maha benar dengan segala firman-Nya. Ala kulli hal, tetapi kita meyakini sebagaimana sudah kita sampaikan pada pengantar di surah Al-Baqarah tadi, di antara ayat Quran ada yang mutasyabih dan ada ayat muhakamat. Lebih aman dan lebih selamat bahwa ini bagian daripada ayat mutasyabihat yang kita memasrahkan sepenuhnya dalam pemaknaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umumnya surah-surah Makkiyah, maka surat Al-A'raf pun banyak berkisar tentang penetapan daripada pembahasan akidah atau tauhid yang ketiga, yakni fokus kepada keimanan. Berbicara tentang keimanan, kita tahu ada tauhid uluhiyah, membahas sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah, kemudian ada nabawiyah yang bersifat pembahasan kepada kenabian dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu pembahasan atau maudhu daripada tauhid itu adalah membahas tentang mughayyabat. Dalam Al-A'raf ini kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-mughayyabat, hal-hal yang akan kita alami, yang akan kita jalani ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Salah satunya tentang adanya mizan. Allah nyatakan dalam Al-A'raf ini, al-waznu yauma idzinil haq, bahwa adanya wazan, timbangan atau mizan di hari kiamat nanti itu adalah merupakan sesuatu yang hak. Artinya la raiba fi, tidak ada keraguan dan akan kita alami masing-masing. Mudah-mudahan ketika kita ditimbang amal nanti termasuk golongan hamba yang mendapatkan keuntungan dari amal kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selain itu saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf ini masih menurut versi As-Sabuni, Allah banyak mengkisahkan para nabi dan para rasul secara detail dan rinci. Berbeda dalam kebanyakan surah-surah yang lain, walaupun Allah banyak menyampaikan hanya sekilas. Tapi kalau dalam Al-A'raf ini Allah menyampaikannya secara rinci. Contoh soal ketika kisah Nabi Allah Adam bersama Hawa, bagaimana perjuangan mereka menghadapi bujuk rayu iblis, sampai dengan kisah diturunkannya Adam dan Hawa ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala juga disampaikan dalam surat ini. Plus munajat Nabi Allah Adam ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan doa yang kita maklum bersama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu kita akan dapatkan penjelasannya dalam surat ini. Selain Adam dan Hawa juga Allah banyak mengisahkan tentang Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Soleh bersama dengan kaum Samudnya kaum Lut, Nabi Syu'aib yang berdakwah di Madian, kemudian termasuk Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika perjuangan dakwah menghadapi seorang raja yang zalim, yakni Fir'aun, dan juga bagaimana tunduknya Sahara, ahli sihir, setelah melihat kehebatan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Itu dapat kita simak dari kandungan surah
Al-A'raf ini. Dan hal lain yang mungkin perlu Al-Fakir sampaikan kepada saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita juga akan menemukan sebuah ayat adab etika ketika kita hendak memasuki masjid. Allah berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ayat ini merupakan klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar kebiasaan kaum jahiliyah di mana perilaku mereka yang melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah yang suci tapi dalam kondisi telanjang bulan di malam hari di suasana gelap, mereka itu anggap sebagai ibadat kepada Tuhan mereka. Padahal perilaku itu menyimpang yang tentunya tidak sesuai dengan adab etika orang melaksanakan ibadah. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, pakailah perhiasan kalian, padahal yang dimaksud itu adalah pakaian yang menutupi aurat kalian inda kulli masjid, ketika kalian hendak beribadah di setiap masjid demi Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwa dalam Al-Qur'an ketika kita mempelajari tafsirnya, apalagi salah satu yang kita butuhkan itu adalah kaidah nahwu yang berupa ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah bayan nanti kita akan membahas tentang adanya majaz. Dalam Quran itu ayat-ayat majazi banyak. Tidak selamanya ayat Quran kita berikan makna hakiki. Akan sempit kita memaknai kandungan Al-Quran ketika hanya terpaku kepada harfiah atau makna lughawi dan makna hakiki. Oleh karena itu diperkenankan kita untuk memaknai ayat Al-Quran melalui kajian ilmu bayan, sehingga dengan itu kita akan tidak salah memahami maksud tujuan ayat yang Allah sampaikan. Contoh soal dalam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Menurut harfiah mana, ambillah, pakailah oleh kalian perhiasan kalian ketika memasuki masjid. Orang awam akan memahami ayat tersebut, berarti kalau kita mau ke masjid harus menggunakan perhiasan, karena makna zinatakum itu adalah perhiasan. Padahal yang dimaksud bukan perhiasan, tetapi pakaian yang menutupi aurat yang diibaratkan dengan perhiasan. Ini yang disebut dengan ulama ahli balaghah dengan majaz. Kemudian nanti majaz pun kita akan memahami ada majaz mursal, isti'arah, dan majaz-majaz yang lain. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.